Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali melanjutkan pembahasan dari buku Institutes of Christian Religion, karya Johannes Calvin, buku yang ketiga, bab yang ke-17, On the Perseverance of the Saints, tentang ketekunan orang-orang kudus. Calvin membuka bab 17 ini dengan penegasan bahwa keselamatan sejati tidak hanya dimulai oleh Allah, tetapi juga dipelihara olehnya sampai akhir. Calvin menolak gagasan bahwa keselamatan bergantung pada kekuatan atau konsistensi manusia. Jika keselamatan dapat hilang, maka anugerah Allah menjadi rapuh. Ketekunan orang-orang Kristen bersumber dari kesetiaan Allah, bukan dari keteguhan hati manusia. Allah sendiri tidak hanya memanggil, tetapi juga menjaga umatnya. Inilah dasar utama doktrin ketekunan orang kudus. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menekankan bahwa ketekunan adalah kelanjutan logis dari pemilihan Allah. Allah tidak memilih secara sementara atau bersyarat. Apa yang dimulai oleh Allah akan diselesaikan olehnya. Dan ketekunan ini bukan hasil keputusan manusia yang berulang-ulang. Ketekunan ini adalah karya Allah sendiri yang berkesinambungan, dan dengan demikian keselamatan memiliki dasar yang kokoh dan pasti. Calvin membedakan secara tegas antara iman sejati dan iman sementara. Ada orang yang tampaknya beriman untuk suatu waktu tertentu. Mereka dapat menunjukkan tanda-tanda kesalehan lahiriah. Namun iman semacam itu tidak berakar dalam pemilihan Allah. Ketika pencobaan datang, iman seperti itu gugur dengan sendirinya. Perbedaan seperti ini bukan terletak pada intensitas, tetapi pada asal-usul iman tersebut. Iman sejati bersumber dari Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang menerapkan di dalam hati orang-orang pilihan. Orang pilihan tetap dapat jatuh ke dalam dosa yang serius. Kejatuhan ini tidak berarti orang tersebut kehilangan keselamatan. Di pihak Allah, Allah sendiri mengizinkan kejatuhan tetapi bukan menghendakinya untuk mendidik dan merendahkan umatnya supaya tidak sombong dan aku dalam menjalani kehidupan. Namun, dalam hal ini Allah tidak pernah membiarkan mereka binasa. Dalam hal bagian seperti ini, Allah justru membangkitkan mereka. Roh Kudus mengingatkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman supaya kita yang pernah jatuh kembali melalui pertobatan. Ketekunan seperti ini tidak meniadakan kejatuhan, tetapi menjamin adanya pemulihan. Disinilah anugerah lebih kuat daripada keberadaan kita atau kekuatan kita yang berdosa. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketekunan bukan berarti kehidupan Kristen tanpa pergumulan. Orang Kristen tetap menghadapi pencobaan, penderitaan, dan kelemahan. Bahkan iman dapat tampak hampir padam. Namun Allah menjaga percikan iman itu, benih iman itu, agar tidak padam sepenuhnya. Roh Kuduslah yang bekerja secara tersembunyi dalam masa-masa kegelapan seperti itu yang kita alami. Dan ketekunan seringkali tidak terlihat secara kasat mata. Allah lah yang bekerja melampaui persepsi manusia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menolak pandangan bahwa doktrin ketekunan mendorong kelalaian moral. Justru sebaliknya, kepastian pemeliharaan Allah mendorong kehidupan orang Kristen yang senantiasa bersyukur. Orang Kristen percaya menaati Allah bukan karena takut kehilangan keselamatan. Ketaatan lahir dari kasih dan rasa aman dalam anugerahnya, anugerah Allah. Ketekunan menghasilkan motivasi yang benar untuk taat kepada Allah. Moralitas Injili bersumber dari kepastian anugerah Allah tersebut. Inilah perbedaan mendasar dengan legalisme. Roh Kudus adalah agen utama ketekunan itu, bukan manusia. Roh Kudus memelihara iman di dalam hati orang Kristen, dan tanpa Roh Kudus, iman tidak dapat bertahan. Roh Kudus juga bekerja melalui firman Tuhan dan sakramen yang diselenggarakan oleh gereja Tuhan. Di dalam bagian ini ketekunan bukan pengalaman mistik terlepas dari gereja.
Allah memakai sarana-sarana lahiria tersebut agar kiranya ketekunan itu sungguh terjadi. Dengan demikian ketekunan bersifat eklesial dan rohani. Janji Allah dalam kitab suci menjadi dasar dari ketekunan. Janji-janji Allah ini tidak bersyarat pada kinerja manusia. Allah setia pada firman-Nya sendiri, dan janji Allah itu menghibur setiap orang yang memiliki iman yang lemah. Ketika perasaan berubah dalam diri seseorang, janji tetap teguh. Firman Allah menjadi jangkar iman. Inilah dasar objektif ketekunan tersebut. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada bab yang ke-17 ini jelas, Calvin membahas ayat-ayat Alkitab yang tampaknya mengajarkan adanya kejatuhan dari keselamatan. Calvin menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam terang keseluruhan Injil. Peringatan-peringatan Alkitab berfungsi sebagai sarana Allah menjaga umatnya. Ancaman seperti itu bukan bukti ketidakpastian keselamatan, sebaliknya justru ancaman seperti itu dipakai Allah untuk membangun iman orang Kristen. Dengan pengertian seperti itulah firman Allah bekerja secara efektif, sehingga ketekunan dan peringatan tidak bertentangan. Ketekunan orang kudus tidak berarti semua yang mengaku percaya pasti selamat. Gereja kita mengandung gandum dan lalang. Hanya Allah yang mengetahui hati manusia. Pengakuan lahiria tidak selalu mencerminkan iman sejati. Ajaran ini mendorong kewaspadaan rohani tiap-tiap kita. Dengan pengertian seperti itu, orang Kristen dipanggil menguji dirinya. Namun pengujian tidak pernah menggantikan anugerah Allah. Karena itu, saudara, bahaya dari kesombongan rohani bisa saja terjadi dalam memahami ketekunan, seperti yang disoroti oleh Calvin pada bab ketiga, buku yang ketiga, bab yang ke-17 ini. Kepastian keselamatan tidak boleh melahirkan rasa superioritas. Semua ketekunan adalah anugerah Allah. Orang Kristen berdiri hanya karena kasih karunia Allah. Kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Karena itu ketekunan sejati menghasilkan belas kasihan kepada diri dan kepada orang lain. Kasih seperti itu menjadi tanda iman yang bertahan. Calvin menekankan bahwa ketekunan tidak mematikan doa. Kita dipanggil juga untuk berdoa, berbicara kepada Allah, bergantung kepada Allah, dan meminta belas kasihan Allah. Doa justru menjadi sarana pemeliharaan iman. Orang Kristen berdoa karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketekunan tidak membuat doa kita sia-sia, karena jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Allah lah yang mengikat janjinya dengan sarana doa. Tetaplah berdoa, demikian nasihat dari firman Tuhan. Dan doa menjadi ekspresi ketergantungan kita kepada Allah. Iman kita dan doa kita saling menopang, memperlengkapi kehidupan rohani kita. Karena itu, saudara, ketekunan dengan pengharapan eskatologis menurut Calvin bab 17 ini menunjukkan bahwa orang Kristen berjalan menuju kepada kemuliaan yang akan datang. Ketekunan menjaga iman kita tetap terarah ke tujuan akhir. Hidup kita sebagai orang Kristen tidak berhenti di dunia ini. Kita dipelihara oleh Allah sebagai umatnya sampai pada kesempurnaannya. Dan pengharapan ini memberikan kita ketekunan dalam penderitaan apapun. Masa depan yang disediakan Allah memberikan makna pada masa kini bagi kita. Karena itu, saudara, kita perlu menyadari menurut Calvin pada bab 17 ini bahwa ketekunan orang kudus menunjukkan kemuliaan Allah. Allah tidak meninggalkan karya tangannya. Dan ketekunan menyatakan kesetiaan Allah mendapatkan kehidupan kita, menikmati kita hidup yang terus mengalami pembaharuan. Manusia kita mengalami perubahan tetapi Allah tidak. Keselamatan menjadi kesaksian tentang karakter Allah. Itulah sebabnya, saudara, Calvin menolak pandangan bahwa manusia harus terus-menerus mengamankan keselamatannya. Ketakutan semacam ini merusak sukacita Injil. Ketekunan membebaskan hati nurani, dan orang Kristen hidup dalam damai dengan Allah. Kepastian ini melahirkan keberanian iman. Dan disinilah Injil menghasilkan kebebasan sejati. Inilah spiritualitas Injili. Calvin menunjukkan bahwa ketekunan harus dibedakan dari keamanan palsu.
Pada bab 17 ini dikupas dengan tuntas bahwa orang Kristen tetap dipanggil untuk berjaga-jaga, waspada. Ketekunan tidak meniadakan disiplin rohani kita, di mana Allah bekerja melalui kewaspadaan dan kita sebagai orang yang mengalami keselamatan itu bukan alasan untuk bermalas-malasan. Kita memiliki iman yang dikaruniakan Allah, iman itu hidup dan selalu waspada dan berjaga-jaga. Disinilah ada hubungan antara anugerah Allah dan tanggung jawab kita berjalan bersama-sama. Karena itu ketekunan adalah penghiburan besar bagi orang-orang Kristen yang lemah. Banyak orang yang merasa imannya tidak cukup kuat. Di sini mereka menyadari bahwa kesetiaan Allah yang menopang menjaga iman yang rapuh tersebut. Karena itu ketekunan sebenarnya bukan milik orang yang kuat saja. Sebaliknya semua umat Allah, kita, saya dan saudara, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Inilah kabar baik Injil. Ketekunan adalah ajaran yang sangat pastoral. Ajaran ini menenangkan jiwa yang gelisah. Ya, kepastian keselamatan memberikan kekuatan menghadapi penderitaan, dan di sanalah Allah menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umatnya di tengah badai. Ketekunan memberi keberanian untuk bertahan di tengah badai tersebut. Dan iman bertumbuh dalam kepercayaan dalam segala kondisi apapun. Dalam hal ini, anugerah Allah menjadi sandaran hidup orang-orang Kristen. Bab 17 ini ditutup oleh Calvin dengan memberi penegasan bahwa ketekunan orang Kristen, orang-orang kudus adalah karya Allah dari awal sampai akhir. Dan keselamatan dimulai dari anugerah Allah dan dipelihara oleh anugerah Allah dan disempurnakan oleh anugerah Allah. Manusia hidup sepenuhnya dari belas kasihan Allah dan intinya Injil adalah belas kasihan dan kemurahan Allah. Dari pemaparan yang singkat, jelas, dan padat tersebut, saya memberikan penjelasan tawaran implikasi teologis. Implikasi pertama, penting bagi kita pada masa kini yang diliputi ketidakpastian rohani untuk hidup tidak mengalami ketakutan karena kehilangan keselamatan, karena kita yakin Allah setia menjaga, menopang, memelihara iman kita, dan kita yakin ada kepastian keselamatan yang memberi stabilitas rohani kita, sehingga kita dipanggil, diutus memberitakan Injil untuk meneguhkan Injil tersebut dalam hidup kita, dan kita berani menjalani kehidupan ini di bumi ini. Implikasi teologis kedua, dalam pelayanan pastoral, ajaran ketekunan ini memberi penghiburan bagi setiap kita yang mengalami kondisi tidak sehat rohani, berdosa, atau sedang berdosa. Ketika kita menghadapinya dan kita tahu bahwa itu bukan akhir segalanya. Allah yang setia memanggil kembali, memulihkan kembali, dan membawa kita kembali kepadanya. Disinilah kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus saling mengingatkan, saling menegur, dan bahkan hamba-hamba Tuhan dipanggil untuk meneguhkan iman orang yang sedang rapuh. Bulu yang terkulai tidak dipatahkan, dan sumbu yang hampir padam tidak dipadamkan. Kita dipanggil bukan untuk menghancurkan, tapi memberikan kekuatan baru. Dalam hal ini, anugerah Allah menjadi dasar pemulihan, dan kita menunjukkan bahwa kita ada tempat di mana Tuhan menyatakan pengharapannya. Implikasi teologis yang ketiga, dalam pendidikan teologi, bab 17 ini menuntut keseimbangan antara kepastian dan kewaspadaan. Kita mesti peka dan menyadari perbedaan iman sejati dan iman semu. Dan ketekunan tidak boleh disalahgunakan. Dalam kerangka inilah kita harus lebih dewasa dalam melayani Tuhan, dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Kita sebagai pendidik harus sungguh-sungguh menjalani misi pastoral dalam pelayanan kekristenan kita. Implikasi teologis yang keempat, di dalam kehidupan bergereja, kita sadar betul bahwa ajaran ini menumbuhkan kerendahan hati dan ketekunan bersama. Kita sebagai orang Kristen menjadi komunitas yang saling menopang, mengingatkan, mendoakan, mendukung. Tidak ada ruang untuk kesombongan rohani, keangkuhan pribadi, dan arogansi rohani. Semua yang hidup, yang ada, yang bisa kita nikmati itu karena anugerah Allah semata dan berasal dari Dia sendiri. Karena itu, saudara, kasih dan kesabaran perlu kita pupuk, kita jaga, kita pelihara, kita bagikan. Sehingga kita tahu bahwa ketekunan itu bersifat komunal. Implikasi teologis yang terakhir, dalam konteks dunia kita saat ini yang tidak stabil, ajaran ketekunan memberikan jangkar rohani. Kita punya identitas sebagai orang Kristen yang tidak ditentukan oleh kondisi situasi yang ada di dunia ini. Karena Allah yang setia memelihara kita umatnya, dan kepastian ini memberikan keberanian bagi kita untuk melayani dan terus melayani seumur hidup kita. Dan kita hidup di dalamnya
dengan penuh pengharapan bahwa anugerah Allah yang tiap hari baru menjadi kekuatan kita. Kiranya dengan pembelajaran ini menolong saya dan saudara semakin tekun memberitakan Injil, menghidupi firman, dan menyaksikan itu di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.